Ya guys, malam ini peringatan Maulid Nabi di Masjid Baitul Hamdi, Kampung Nusa Indah. Oh, enggak lah, Wak. Masuk di web Facebook nih, Wak. Wak tengok nanti di Facebook, ada Wak nanti dalam. Bangun pagi langsung sarapan. Cakep. Sebelum pagi mencari ikan. Cakep. Hati tergerak untuk mengucapkan salam. Salam pembuka untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Baitul Hamdi yang sangat kita cintai ini. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangannya di hari kiamat, dan dia banyak-banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Yang kami hormati Bapak Penghulu, Bapak Asnur Syah atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ketua BKM Masjid Baitul Hamdi beserta kepengurusan. Yang kami hormati Bapak RT yang hadir pada malam hari ini. Yang kami hormati Bapak Kadus yang hadir pada malam hari ini. Dan yang kami hormati orang-orang tua kami, alim ulama, pemuka masyarakat. Yang kami muliakan Bapak Al-Ustadz Al-Mukarram yang sengaja kami undang, Bapak Khairuddin Ali SPD. Yang kami hormati seluruh bapak dan ibu-ibu yang berhadir pada hari ini, dan yang kami sayangi adik-adik yang hadir pada hari ini, serta yang kami banggakan seluruh rekan-rekan remaja yang berhadir pada SPD, serta doa dan acara yang terakhir yakni penutup. Baiklah, acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ibu Hajah Mardiah SPD. Kepada Ibu waktu dan tempat kami persilahkan.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام أعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Mendengarnya bacaan ayat suci Al-Quran semakin bertambah keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya kata sambutan oleh Bapak Kepala Desa atau yang mewakili. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ustaz Khairuddin Ali SPCI beserta rombongan dan bapak-bapak di pengurus PKN dan jajarannya serta ibu-ibu ahli waris yang mengadakan peringatan datangnya Nabi besar Muhammad SAW di atas dunia ini, sehingga kita diberi ilmu agama yang membentengi kita selama ini. Jadi kita dapat membentengi keluarga kita masing-masing dan anak-anak kita, karena semangat indah disudi kiranya memberikan bantuan baik moral maupun materi sehingga terlaksananya acara ini. Mudah-mudahan dari Bapak semuanya dapat dari amal karya ada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya sampai di sini dulu sambutan saya. Bila ada satu kenangan atau kekurangan apapun, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara, adik-adik kami, juga ibu-ibu yang kami muliakan, juga anak-anak kami yang kami sayangi. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat meluangkan waktu, melangkahkan kaki untuk hadir di masjid yang kita cintai ini, yaitu dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat juga disampaikan kepada beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapat syafaatnya di dunia sampai akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya juga mengharapkan kepada anak-anak kami, kalau seandainya Ustadz nanti sedang berceramah, kami mohon kepada anak-anak kami janganlah ribut, supaya kita dapat bersama-sama mendengarkannya. Juga ibu-ibu kita bisa, bapak-bapak kita dapat mendengarnya dengan baik. Semoga apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepatah dua patah kata sambutan pada malam hari ini. Acara selanjutnya pembacaan Al-Barzanji. Waktu dan tempat kami persilahkan. Waalaikumsalam. Allahumma shalli wa sallim wa barik amlihi syarani ala masyhuril aqwalil marwiyah salam ya bil
طائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقما ولما ظن من أمري على الراجح 9 أشهر قمري يا سلام للزمان أن ينجلي عنه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحزيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سلام
mak jang. tetap dibawa dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ma'budu bil haqqi illa iyyah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Thumma fasalli wa nusallimu 'ala nabiyyina al-mustafa Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sekali Bapak Penghulu Kepenghuluan Bagan Batu atau yang mewakili dan segenap perangkat kepenghuluan, kepala dusun, Bapak RT RW, BPKP Kepenghuluan Bagan Batu, kemudian takzim dan hormat saya kepada orang-orang tua saya, para alim ulama, para asatiz wal asatizah, tuan-tuan khalifah, tuan-tuan haji, tuan guru. Takzim saya dan tak lupa hormat saya kepada segenap badan kemakmuran Masjid Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Baitul Hamdi. Ya, saya pendekkan bacanya. Kemudian segenap panitia, para ulama dalam kitab yang mengatakan kata guru-guru kita, para masyayikh, orang yang menyumbangkan apa saja demi syiar agama ini, terutama demi cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah lipat gandakan balasannya. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, nikmat yang terbesar di samping kehidupan dan kesehatan bukanlah harta benda emas dan perak, kebun yang luas, bukan pula jabatan, posisi, dan kedudukan yang tertinggi. Kalau itu dipandang sebagai nikmat yang terbesar, semisal harta, Qarun niscaya tidak akan dibenamkan oleh Allah.
Bu, bu, ibu, bu, krungu ora? Apa omong? Apa kata saya tadi? Kalau nikmat yang terbesar itu standarnya adalah harta, emas, dan perak atau kebun dan kendaraan mewah, niscaya korun tidak akan dibenarkan Allah. Betul ya Bu? Betul Bu? Bu, tenang orang. Kenal korun? Kenal korun? Bohong. Gak kenal. Cuma ada ceritanya. Kekuasaan nikmat terbesar Fir'aun niscaya tidak dibenamkan Allah di tengah laut merah. Ternyata nikmat yang terbesar kata guru-guru kita, para ulama kita, para masyayikh, tentunya berdasarkan nas, adalah ketika nur Islam, cahaya Islam dan iman itu masih bersarang di dada seseorang. Karena dengan cahaya iman dan Islamlah orang itu niscaya akan selamat dari siksa Allah. Insya Allah hari ini yang hadir adalah berkat dari seberkas cahaya iman dan Islam itu. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam hari ini kelahirannya, kedatangannya di atas bumi kita peringati, dan segenap orang-orang yang mengimani beliau. Bulan Rabiul Awal ini memeriahkannya dengan cara adat lingkungan masing-masing, membuktikan akan kecintaan kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana para sahabat itu tandanya cinta kepada beliau dan beriman kepada beliau, rela meninggalkan kampung halaman tercinta seperti Makkah Al-Mukarramah, hijrah ke Madinah. Dalam sebuah riwayat ada mafhum hadis. Nanti Ustaz Ismail juga kalau bilang tanya dia baca juga. Ketika suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk di teras Masjid Nabawi, masjid beliau. Wajah beliau tertunduk, memandang sesuatu dengan pandangan kosong seolah-olah tapi mata berkaca-kaca. Salah seorang sahabat ada yang berani bertanya, "Ya Rasulullah, gerangan apa yang terjadi pada diri Tuhan?" Rasulullah menjawab, "Saya rindu dengan saudara-saudara saya." Ini bab 15 abad yang lampau. Sahabat kaget hingga nanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudara Tuhan?" Bukan, kata Rasul. Bukan. Lantas kami siapa? Kalian adalah sahabat-sahabat utamaku. Jika demikian, siapa saudara yang Rasul maksud? Saudara-saudaraku adalah orang yang hidup setelah aku tiada, mereka beriman kepada aku. Insya Allah hari ini kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Amin. 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 Dengan kehadirannya lah manusia-manusia atau orang-orang yang rela kepada beliau untuk beriman dan mengikutinya, Allah angkat derajatnya kepada derajat kemuliaan, bukan di dunia bahkan di akhirat kelak. Terutama kaum Hawa
yang dulunya dalam sejarah ini sudah kita kenal. Kaum perempuan masa jahiliyah hanya sebagai kebanyakan sebagai pemuas hawa nafsu bagi laki-laki. Ketika kehadiran Islam yang dibawakan oleh kekasih Allah, Habibullah, Nabiullah wa Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum Hawa terangkat derajatnya sama kedudukannya di hadapan Allah pada hakikatnya. Layaklah kita itu bersyukur dan bergembira. Oleh sebab itu tanyakan, la in syakartum la azidannakum. Jika benar-benar kalian bersyukur, pasti ditambahi nikmat itu, kata Allah. Untuk mendapatkan janji Allah mesti ada 3 rukun. Tetapi Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala Al-Hujjatul Islam menyebutkan 4 rukunnya, namun pada hakikatnya sama. Cuma pada Imam Ibnu Qayyim tidak disebutkan karena dianggap yang satu ini melingkupi. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang pertama yang dikatakan orang bersyukur, satu, menyadari dan mengakui dalam dirinya apapun yang ada pada dirinya dan di luar dirinya hakikatnya adalah nikmat Allah. Hendaklah setiap kita menyadari apa yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, seperti rumah dan sebagainya. Dan hari ini kita bisa hadir apa saja, tidak satu hirup nafas pun kecuali nikmat Allah. Tidak satu mili pun dari gerak badan kita kecuali di situ nikmat Allah. Dan tidak satu butir kasir pun yang kita makan menjadi manfaat kecuali nikmat Allah. Dan semua yang hendaklah nikmat Allah itu disadari, lantas lidahnya mengucapkan alhamdulillah atau sejenisnya dengan memuji Allah dan membesarkannya seiring merasakan nikmat itu. Yang ketiga, menggunakan nikmat itu untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila itu dilaksanakan, orang itu adalah hamba yang bersyukur. Insya Allah kita semua mudah-mudahan digolongkan orang yang bersyukur. Amin. Walaupun belum sempurna, kita mohon semoga Allah mencukupkannya. Dengan berkat kita memperingati kehadiran Rasulullah SAW di atas bumi 15 abad yang lalu, dan kita mengenang serta menghidupkan kembali apa yang beliau ajarkan. Alam semesta ini demi kehadiran baginda Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul penutup, yang tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelah beliau. Kalau hari ini ada orang mengaku Nabi, walaupun memiliki kelebihan bisa terbang, bisa hilang, atau bisa apa saja yang perbuatannya di luar akal umumnya manusia, wajib ditolak, Pak. Nggak boleh diimani. Karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamul anbiya. Kita hari ini Ibu bapak rahimakumullah, untuk itu karena Rasulullah SAW telah merindukan kita 15 abad yang lalu. Apa jawaban kerinduan kita? Adakah rasa rindu kita kepada beliau? Mudah-mudahan dengan peringatan ini setiap tahun menumbuhkan rasa rindu itu. Dengan rasa rindu muncul rasa cinta. Karena adanya rasa cinta, siap kita mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Barakatuh salawatu qadibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Setelah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajib baca salat sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sekurang-kurangnya. Mau pakai sayyidina silahkan, bagus. Tak pakai tidak masalah. Yang masalah dia sholat tak ada sholawat di saat itu, maka sholatnya tidak sah. Begitu kata ulama fikih kita.
Jelas kan? Itu sesungguhnya Allah Ta'ala itu dan para malaikatnya yusholluna. Itu kata Ustaz Ismail yang ajar pesantren. Istilahnya fi'il mudhari', kata kerja yang sedang dan akan. Artinya sedang, yusholluna sedang berselawat dan akan. Artinya kata ulama sedang dan tetap berselawat sampai kiamat. Kalau ditanya orang apa kerja Allah Ta'ala yang jelas dalam Quran, selawat. Di situ Allah dulu melakukannya dan para malaikat, lantas Allah perintah kepada orang yang beriman. Kalau sholat Allah perintahkan aqimus sholah wa atuz zakah. Allah nggak sholat, Allah nggak zakat. Ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam ilal akhir, Allah perintahkan puasa, Allah tak puasa. Tapi ketika sholawat Allah dulu melaksanakannya dan para malaikat, lantas Allah perintahkan kepada orang yang beriman untuk melaksanakan sholawat itu. Betapa luar biasanya Pak. Jadi jangan remehkan. Baru Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi. Wahai orang yang beriman, yang nggak beriman nggak usah dengerin, nggak usah diikutin. Shollu alaihi. Hendaklah kalian bersolawat kepada Nabi. Siapa Nabi? Bukan semua Nabi. Karena situ kan kata tunggal mufrad. Kalau jawab nggak mau, sia-sia kita. Mau Pak ya? Kita jawab kerinduan Rasulullah 15 abad yang lalu. Dengan apa? Mari kita bersolawat. Yakin? Pasang niat hadirkan rohaniah Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, guru-guru kita sebenarnya isi peringatan Maulid kalau zaman dulu, ingat saya, mungkin bapak-bapak juga begitu. Itu memperbanyak sholawat. Kalau di Jawa itulah sholawat mahalul qiyam. Kalau kita di sini sholawat berjanji marhaban. Banyak, baru isinya sedekah. Maka kalau di kampung kami hari ini masih berlaku kabarnya. Saya ini ada umat zamanun, akan datang kepada umatku suatu masa la yabqa minal islami ila ismu, tidak tertinggal dari Islam kecuali cuma nama. Cerita dia, nah isini dulu atuk kita agama Islam. Tuh buktinya masjid masih ada, jadi salam burung gereja burung hantu. Kita takut itu tidak mustahil Islam akan hilang dari bumi ini Pak. Ya hari ini kita bisa pertahankan generasi kita, anak cucu kita besok. Dan hari ini fakta mereka lebih banyak nongkrong di tempat-tempat kafe yang ada wifi atau di tempat-tempat sunyi main HP. Di situ kumandang azan, di situ mereka asik. Kita di mana? Apa kita nggak sedih dengan anak-anak kita besok? Atau kita memang ingin menjerumuskan anak kita ke lembah neraka jahanam? Ibu-ibu yang kami hormati dan bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, ini terjadi Pak. Kenapa kita tak risau orang tua zaman sekarang terhadap anak kita? Kita hanya sedih kalau anak kita nangis minta kaki, minta HP, lantas kita merengek mengutang kredit membelikan HP untuk anak-anak. Tapi ketika dengar suara azan kita tenang-tenang, anak kita di depan televisi, di depan HP kita tenang. Ketika anak gadis kita pulang malam kita tak risau, tapi ketika kucing angora kita nggak pulang kita sibuk. Berarti kita lebih sayang dengan binatang daripada anak kita. Di mana rasa kasih sayang kita, rasa kasih sayang seorang ibu yang telah 9 bulan 10 hari memikulnya? Di mana kasih sayang seorang ayah ketika ditunggu-tunggu kelahirannya deg-degan, nafkah mencari nafkah siang malam nggak tentu waktu dan arah. Tapi ketika lahir anak kita sia-siakan dengan perbuatan yang tidak. Ini di sana Pak, di sini insyaallah tidak ada bedanya. Ibu bapak rahimakumullah, oleh sebab itulah diutus baginda sallallahu alaihi wasallam untuk mengangkat kita manusia dari lembah kejahilan, lembah kegelapan pikir. Kalau jahiliyah dulu itu
mereka salah dalam bertuhan sehingga Tuhannya masing-masing. Kalau orang kaya dia buat Tuhan dengan emas, orang miskin dia buat Tuhan dari tepung terigu. Dalam riwayat itu silahkan baca riwayat Syirah Nabawiyah oleh Husain Haikal, Muhammad Haikal, boleh mana saja, boleh dari Profesor Dr. Quraisy Shihab, menjelaskan kejahilan mereka dulu. Apabila lapar nih si orang miskin, Han, aku nih gak makan hari ini, makanlah kepala lo. Dimakan Tuhannya. Jahil dalam menyembah Tuhan. Kemudian jahil dalam nasab, kalau lahir anak perempuan malu, dianggap hina. Kemudian jahil lagi bagi laki-laki, kalau perempuannya haid ditaruh di kandang onta, dianggap kotor, sama dengan binatang. Jahil. Nah, jadi kejahilan kita sekarang banyak kita mengalami jahiliyah kotoren, pinter tapi on, kata Dono. Pinter bodoh. Sekolah tinggi entah kemana-mana, sama Tuhannya sendiri dia nggak kenal. Nggak kenal kita. Maka ada satu kisah kita dengar dari guru kita juga. Ketika zaman dulu ada seorang anak dipesenin, anak dari kampung dipeseni oleh emaknya ketika ia merantau ke kota sambil belajar, nak, ketika engkau sukses nanti menjadi sarjana dan mendapat pekerjaan yang bagus, penghasilanmu lumayan, jangan lupa berterima kasih kepada yang memberi, yang berjasa. Singkat cerita, laki-laki ini sukses dan seorang sarjana insinyur, kerja di sebuah perusahaan besar dan diberikan posisi yang bagus dengan penghasilan gaji bulanan yang sangat luar biasa. Hingga ia mikir, saya harus berterima kasih sebagaimana yang diwasiatkan oleh emak saya. Pertama ia mikir, saya bisa bekerja di perusahaan ini kan karena saya insinyur. Kalau bukan insinyur, saya kan nggak duduk pada posisi ini. Untuk itu layak saya berterima kasih kepada dosen-dosen saya dan rektor. Lantas bawalah bingkisan luar biasa. Dia datang kepada dosennya, ketika kumpul ya sampaikan, Bapak dosen, Bapak dekan, Pak rektor, saya mengucapkan terima kasih. Yang layak, kami nggak layak menerima hadiahmu yang begini besar. Yang layak itu guru-gurumu di SMA. Sebab kalau engkau nggak dari SMA, dari mana kami mau mendidik engkau menjadi seorang insinyur? Betul Pak ya? Lantas ia bawa hadiah tadi, gaji pertamanya semua, dia serahkan kepada guru-gurunya di SMA. Dia kumpul, Pak, Ibu, guru-guru yang ada di SMA, saya mengucapkan terima kasih. Ini kata dosen, gak layak mereka kalau karena kesuksesan saya bukan karena dari perguruan tinggi saya. Kalau bukan dari SMA, mesti saya nggak bisa kuliah. Apa kata guru SMA yang ngerti, yang sadar diri? Nggak langsung libas. Anak kami pulang. Kalau tidak ada ijazah SMP, dari mana engkau mau duduk di SMA? Bawa sana, kami nggak layak terima. Maka dibawalah hadiah yang dibawa ke gurunya di SMP. Guru SMP nolak, begitu juga jawabannya. Guru SD lah yang layak. Lantas guru SD nyadar, nah kami ini hanya nerusin, kalau bukan karena orang tuamu yang meletakkan engkau di sini, kami gak akan bisa mendidikmu. Itu bawa sana untuk emak ayahmu. Dibawa ke ayah emaknya bijaksana. Nah, emak pun gak layak menerimanya. Emak ini hanya jalankan. Engkau itu yang menciptakan, engkau yang menitipkan, engkau itu Allah. Maka berterima kasihlah kepada Allah. Bingung, Allah itu siapa mak? Ini kan kacau. Ibu bapak rahimakumullah, ini sekilas betapa pentingnya kita bersyukur. Ternyata syukur itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak rahimakumullah, saya senior saya Ustadz Ismail yang memberikan informasi, tentunya amanah daripada panitia, DKM dan masyarakat tentunya.
Kalau kadus nggak setuju, tak usah, tak sodak tuh katanya kan, tak jadi, ya kan? Ini insya Allah semua asisi. Ibu-ibu saja tadi, tak usah lah Ustaz, saya pernah dengar tak sedap, ya kan? Tak jadi. Ini insya Allah artinya saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, orang-orang tua saya, semuanya memberikan satu kehormatan dan kepercayaan kepada saya, sebab saya meninggalkan podium acara ini 7 tahun Pak. Enggak, banyak menganggap saya dah nggak ada lagi mungkin ya. Kalau yang lewat kalender penuh, kalau ini baru kali yang ketiga. Biasanya kalender penuh, kalau beberapa tahun yang lalu penuh itu. Ibu bapak rahimakumullah. Saya dalam berceramah biasanya Pak, Bu, biasanya nggak lama kok, nggak lama. Pokoknya asal siap selesai. Nggak lama ya Bu ya. Ya Bu, ora suwi ora. Pokoknya nggak rampung Bali. Itu pun saya ada syarat. Kalau saya lihat 5 orang saja yang paham, 5 orang saja yang paham, kita tutup. Nanti sisanya yang kurang paham tinggal tanya sama yang paham. Dan yang paham itu saya lihat ada alamatnya. Apabila ada 5 orang aja paham, bapak, ibu-ibu 5 orang paham, berarti sudah cukup, kita tutup, nggak ada gunanya lagi ngomong kepada orang yang sudah paham. Begitu Ustaz ya, sia-sia gitu ya kan? Balik. Orang yang paham. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam, mudah-mudahan kita tak dimatikan Allah sebelum dapat berziarah ke makam beliau di Madinatul Munawwarah. Amin. Artinya sekurang-kurangnya jangan mati dulu sebelum umroh. Karena mau haji antrinya kalau diikut semua amalan dan diajarkan Rasul, gak selesai kita. Dan hari ini banyak salah satu bahagian sunnah-sunnah Rasul sudah kita kerjakan. Kemudian yang pokok di zaman ini, mau mondok kita nggak sempat lagi Pak, dah tua. Mau mondok, mau nambah ilmu agama nggak sempat lagi Pak Kadus. Pak Kadus mau mondok. Saya dulu mondok, kalau kita menghafal hadis tak sempat lagi Pak. Hadis dan Quran itu bukan hanya dihafal, tapi diamalkan. Nah kita mau menghafal Quran 30 juz sudah mungkin. Bukan merendahkan, anak-anak kita suruh menghafal. Ini kita udah tua-tua mau belajar lagi ketinggalan. Saat ini yang perlu kita, pertama, bagaimana kita bertuhan kepada Allah dengan benar. Selama ini belum benar Ustaz, tanya diri masing-masing. Bertuhan kepada Allah itu bukan hanya di sajadah. Kalau di sajadah itu hanya bertuhan, di luar berarti kafir. Pak, bertuhan itu bukan hanya duduk tarik tasbih di masjid. Kalau itu saja berarti waktu di luar, waktu bekerja tak beriman. Waktu naik kendaraan bukan hamba Allah. Kalau kita menghambakan diri kepada Allah hanya Senin Kemis puasa itu dianggap, di luar Senin Kemis berarti bukan hamba Allah. Nah ini dimaksud firman Allah Ta'ala pada surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia menurut tafsir umum kecuali supaya mereka menyembahku. Itu tafsir umum. Kalau di tafsir sebahagian lagi, tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka menghambakan diri. Menurut tafsir para arifin, orang-orang yang mengenali Allah dengan benar, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka mengenaliku. Pertanyaannya, kalau menyembah Allah, pandangan umum yang pernah saya dengar hanya sholat. Di luar sholat berarti dia bukan hamba Allah. Kan kacau. Kalau hamba Allah hanya bangun tengah malam berarti waktu tidur dia hamba siapa?
Kita menginginkan apa yang dikehendaki Allah. Ketika sepanjang hidup kita 2 kali 24 jam dikali kehidupan kita tetap menjadi hamba Allah. Sedang duduk hamba Allah, sedang di WC hamba Allah, sedang berdagang hamba Allah, sedang jima hamba Allah. Begitu. Dalam Ustaz bukan. Kita hanya disesatkan oleh setan yang bernama Khonas di kajian dalam supaya kita menjauhi belajar yang sebenarnya. Ibu bapak rahimakumullah, saya tidak mengajari Ustaz Wan. Saya tidak ngajari, cuma apa nih mancing biar belajar sama Tuan Ismail ya, biar diskusi sama. Supaya kita menjadi hamba Allah. Yang jemaah tabligh menghambakan diri kepada Allah waktu 3 hari. Setelah 3 hari hamba siapa? Yang ikut majelis sholawat di waktu malam minggu wagi aja dia hamba Allah waktu bersolawat. Umat yang Muhammad di luar itu dia umat siapa, hamba siapa? Ibu-ibu gitu juga menghambakan diri kepada Allah hari Jumat wirid Yasin. Bapak ani Allah cabut 5. 7 sifat ma'ani itu kodrah, irodah, sama, basar, kalam, ayat. Kodrah adalah kemampuan, kuasa atau power. Irodah adalah kehendak atau kemauan, keinginan. Sama adalah pendengaran. Basar adalah penglihatan. Kalam adalah perkataan. Ilmu adalah pengetahuan. Hayat adalah kehidupan. Ketika sekarat dicabut 5, kodrah Allah cabut, maka jangankan menggerakkan tangan, kedip matanya pun tak bisa bergerak. Allah angkat. Irodahnya, kemauan Allah angkat. Rumah gedung yang 3 lantai tidak teringat anak, bini yang baru dinikahi masih oncas pun tak kepingin. Kendaraan Pajero, Dakar baru dibeli dengan fasilitas mewahnya, enggak kepingin karena sudah dicabut. Basar sama, pendengaran dicabut, ada telinga tapi tak bisa mendengar. Pendengarannya Allah cabut. Basar, penglihatan, ada mata tapi tidak bisa melihat, jangankan lampu setitik cahaya pun tidak nampak. Dalam perkataan, lidah ada, jangankan mengucapkan la ilaha illallah, 1 huruf pun tidak terbunyi daripadanya. Belum. Saat itulah diuji. Kalau kebiasaan di dunianya ilmunya tahu disetir, setir itulah yang datang. Kalau setir itu dijadikan Tuhan, kiamatlah ia di dalam kubur. Apalagi cuma becak, egrek. Na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi bagaimana Ustaz makna lakinu mautakum bila ilaha illallah, ajarkan mayat-mayat kalian dengan la ilaha illallah. Makna mayat kalau kita lihat di dalam hadis, orang yang di dalam hatinya tidak mengingati Allah seumpama mayat berjalan, Pak. Sedangkan Allah menyebutkan dalam surah Az-Zumar ayat 22. Ini kita ngaji nih, sedikit aja, saya tidak lama. Pokoknya siap sudah. Fawailul lil qasyiyati qulubuhum, maka celakalah lil qasyiyah, bagi orang yang keras membatu, qulubuhum, hati mereka, an zikrillah, daripada mengingati Allah. Ulaika fil dhalalin mubin, mereka itulah sesatnya terang. Dibantah nih Pak, Qurannya Allah yang ngomong. Celakalah mereka yang hatinya tidak dipakai zikir kepada Allah, dan mereka itu sesatnya terang. Bukan orang bertoreka sesat. Ustaz ngajak bertoreka, bukan. Siapa yang mau untuk mencari jalan keselamatan? Ibu bapak yang Allah muliakan, mana tadi? Berzikir. Jangan siang malam tahu kita tweet itu, nanti datang mati siapa Tuhan tweet? Habis dipoto, kata orang Melayu. Dulu ada kisah, yang berkisah ini sahabat saya tak sebutkan orang menjaga kode etik atau Ustaz. Kejadian di kampung, nggak saya kisahkan, juga menjaga kode etik kampung itu.
sekarat 7 hari 7 malam, hidup tidak, mati tidak. Sampai sini ditekan 7 hari 7 malam, tersiksa. Sibuklah orang ada mengatakan ada susuk, buka seng, dibuka atap. Susuk apa? Oh, ambil daun kelor, keladi hitam, segala macam bentuk. Tidak juga. Masa hantu yang menahan kehendak Allah? Karena bisa setan menahan kehendak Allah. Rupanya entah kemana datang kawan semejanya, Pak. Biasa dia guyon, dibantingnya lah kartu bala 6 tadi. Kimin lewat, rupanya gara-gara teringat bala 6 lah dia baru lewat. Na'udzubillah. Mau begitu? Sopi terus. Siang malam Sopi, siang malam mati. Ingat Allah, celaka. Ini cerita, kalau nggak percaya coba. Ibu bapak rahimahullah. Jadi kesimpulan ajaran Nabi di dalam kitab Kashful Asrar Muhammad Abdullah Al-Fadani, di situ pelajarannya menjelaskan dengan tanya jawab. Apabila engkau ditanya olehmu bahwa kandungan agama kita itu ada 4. Pertama syariat, kedua tarakat, ketiga hakikat, keempat ma'rifat. Itulah kandungan agama ini. Adakah nasnya Ustaz? Di dalam Sahih Bukhari Muslim diterangkan itu. Di sanad akhir Ibnu Umar Ibnu Khattab dalam sebuah riwayat, ketika hadis ini panjang, kita ambil yang 3 macam aja. Ketika datang seseorang, ternyata malaikat Jibril mengajari, bukan mengajari Rasul, mengajari sahabat, artinya mengajari kita. Ditanya, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Maka jawab Rasulullah, al-Islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tutiyaz zakatal mafruḍah wa tushammu Ramadan wa tuhibbul bait man istata'a ilaihi sabila. Itu rukun Islam yang 5. Islam itu ialah ajarkan kepada kau ya Muhammad apa itu iman. Maka jawab Nabi, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri min Allah. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri min Allah. Ini pelajari betul-betul. Banyak orang beriman kepada Allah benar, ketika iman yang ke-6 gagal. Tak yakin dia, baik guru dari Allah yang mati, dokter itu anaknya mati. Enggak bener dokter ini, tak bayar mahal anakku mati juga. Enggak bener handset sing jaga kebonku. Ini kita banyak Pak gagal di rukun iman yang ke-6. Kita takut mati di kegagalan ini Pak. Habislah kita. Ibu bapak rahimakumullah. Lanjut Bu. Sebelum menjelaskan itu, guru kita dulu kan sempat minum. Jadi saya guru. Siapa yang bikin kopi tadi, panitia? Panitia yang bikin. Itu udah dicampur-campur. Ibu bapak rahimakumullah. Baru yang ketiga, ya Muhammad akhbirni anil ihsan. Ya Muhammad, ajarkan kepadaku apa itu ihsan. Bukan Muhammad ihsan tukang ikan, bukan si ihsan tukang panen, bukan. Makna ihsan kalau secara harfiah adalah berbuat baik yang benar, itu harfiah. Namun kita tengok rukun ihsan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini kalau kata orang-orang tarik kajinya, ini sampai kepada muraqabah ahadiyah dan muraqabah ma'iyah, sampailah dia ke sana. Baru sampai kepada syuhud. Ya Pak Khalifah. Ya, kalau orang sudah sampai tingkat kaji muraqabah, ini dalilnya.
bahwa ihsan itu ialah engkau menyembah Allah, artinya engkau menghambakan diri kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Karena melihat Allah budak, bukan Allah budak kayak bola, bukan. Apalagi hati-hati Pak, nih maaf nih, bukan nyeleneh, bukan kadang-kadang bahasa Ustadz bahasa ulama, tuan-tuan guru yang bahasa gini ketika disampaikan ke awam, kiamat seharusnya maksudnya cari kejar gurunya gitu. Sedang sholat seumpama, di waktu sholat Allahu Akbar, oke, hanyut dia di dalam itu kan. Ketika ia baca penyerahan diri yang menurut mazhab kita di Syafi'iyah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, apa saja sholatku yang sedang dikerjakan, wa nusuki, dan segala praktek ibadahku apa saja yang telah lewat, wa mahyaya, dan hidupku, kehidupanku, wa mamati, dan akhir dari kehidupanku, lillah, milik Allah. Bisa enggak rasa gitu? Karena tak tahu berubah. Habis dodos atau ngutip rondolan terbayang batang sawit dan buah sawit, inna sawiti belum diangkat. Wa Suzuki baru ngambil KLX, wa Kawasaki, wa Yamaha baru ngambil NMAX untuk bini muda. Wah matilah aku, tak kebayar menangis, pikir kawan busuk juga. Berubah doa kita. Padahal kata Allah, aqimis sholata li dzikri, tegakkan sholat itu semata-mata untuk mengingatku. Nih Pak, nantinya kita jangan ingat yang lain. Jadi ada ustadz dia tak ngajar menurut dia aja, kayak mana ustadz ingat artinya, diartikan, dikira Allah nggak ngerti apa? Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih. Ya itu udah Bismillahirrahmanirrahim, tak apa lagi dengan nama Allah dalam hati. Lari, berkhianat dia dengan Allah Ta'ala. Betul Pak? Allah kan nyuruh aqimis sholata li dzikri, betul saja. Tegakkan sholat itu semata-mata mengingat aku. Jadi disebutkan idza qamu ila shalah qamu kusalan la yazkurunallaha illa qalilan. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka hendak menipu Allah dengan penampilan mereka. Ya laku salat, dianggap Allah itu buta apa? Tak tahu apa isi hati. Mereka hendak membodoh-bodohi Allah. Allah biarkan, Allah balas kebodohan mereka itu dengan kebodohan, dengan neraka. Idza qamu ila shalah, apabila tegak mereka hendak salat, qamu kusalan, tegaknya diborat-boratkan, dimalas-malaskan, tak ikhlas. Ada lil min tua, karena dia datang ke rumah min tua. Ada lil tetangga, ada lil, pokoknya lil lain, lillahi ta'ala. La yazkurunallah, tidaklah mereka mengingat Allah di dalam salat illa qalilan, kecuali sangat sedikit sekali. Ibu bapak rahimahullah, malam ini tak banyaklah kita mengenal Nabi. Kalau kita memang yang diajarkan Nabi itu bukan sekedar bagaimana menjadi hamba Allah. Untuk kesimpulannya sedikit aja banyak. Untuk memenuhi apa yang tadi saya jelaskan firman Allah dalam mukaddimah tadi, setelah mukaddimah bagaimana kita menjadi hamba Allah, di mana kalau cukup syaratnya, maka guru kita Anda ulama mengatakan ini penutup, tidak banyak. Malam ini hari ini aja. Kalau untuk pendalaman, cari guru yang betul-betul guru. Bukan sekedar orang fasih bahasa Arab, tapi orang yang dapat mengantarkan kita mengenali Allah. Itulah guru sebenarnya. Kalau anak-anak kita biar mengajar tilawah, mengajar lagu, belajar lagu, biar kita dah tua-tua nih bagaimana persiapan kita. Ada lima syarat
5 rukun maksud saya, agar kehidupan kita 24 jam dikali kehidupan kita hamba Allah. Yang pertama niat, garis besaran saja. Niat itu di hati-hatiku mana? Ditanya guru kita. Apa niat itu? Niatlah karena Allah secara harfiah. Bagaimana niat karena Allah dengan Allah serta Allah? Niatnya. Yang kedua, yang dikerjakan tidak melanggar ketentuan dan syariat Islam. Seperti ngobrol sama Pak ya. Ngobrol kan nggak dilarang. Yang penting ngobrolnya bagus. Setelah niat yang dikerjakan tidak melanggar syariat Islam. Yang ketiga, cara mengerjakannya. Ngobrolnya bagus, cerita agama, tapi jangan di WC. Caranya kan nggak bagus. Bikin tempat yang tenang, tempat di mana bernyantai. Yang keempat, natijah. Buah dari kerja itu semisal becak. Becak kan nggak dilarang. Usaha namanya kan. Cara membecaknya, tutuplah aurat. Jangan tipu penumpang. Antarkan ia pada tempatnya. Jangan diraung-raungkan supaya minyak banyak habis, banyak bayaran. Kayak orang Medan pernah dekatnya jalan kaki, pernah saya diantarkan taksi bisa 1 jam, 100.000 juga ya Allah. Kalau diantar teman kawan berjalan kaki kantor, buset 7 keliling tuh. Awak sendiri yang bodoh dari kampung sok-sok naik taksi. Saya gitu Pak. Nah, kemudian natijah hasil dari pekerjaan itu semisal hasil beca atau hasil dagang. Gunakan untuk yang baik, menafkahi anak dan istri, berinfak ke masjid. Jangan bikin judi online. Jangan beli yang macam-macam. Yang kelima, tidak meninggalkan ibadah pokok, semisal sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Insya Allah hidup kita bernilai ibadah. Paham Bu? Paham? 5 macam. Jadi itu sajalah. Pada malam hari ini Pak, tak lama ya, mudah-mudahan ke depan peringatan Maulid Nabi ini bukan sekedar seremonial, tapi menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah menjadi asbab cinta kepada Allah. Apabila kampung ini cinta kepada Allah dan Rasul, insya Allah menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rezekinya luas, anak-anaknya bagus, kita berhidup berjiran tetangga damai, mati pun akan damai. Jadi demikian, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila itu yang benar pada hakikatnya daripada Allah Ta'ala. Kalau ada yang keliru dalam kalimat dan kata-kata saya, itulah kejahilan dan kelemahan serta kebodohan saya sebagai manusia yang sedikit ilmu, yang sedikit belajar, sedikit guru, sedikit amal. Kiranya mohon di antara kita saling menegur sapa untuk yang ma'ruf. Tawan walal birri wat taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Billah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa.